Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 291. Ye Tianzong sangat bijaksana. Melihat ke sana dengan mata tajam. Dari awal hingga akhir, Xiao Cao dan Su Tiantian, yang mengamati situasi di alur, tidak menyadarinya sama sekali. Sebaliknya, Su Tiantian masih tersenyum dan mengobrol dengan Xiao Cao. Xiao Cao ini terlihat seperti seorang petani sederhana, namun ia sebenarnya membawa teropong penglihatan malam, dan selalu mengamati dengan cermat segala sesuatu yang ada di dalam gua. Dia hanya pria normal. Tidak bisa melihat bayangan itu adalah hal yang normal. Tapi Ye Tianzong ragu-ragu sekarang. Haruskah kita langsung mencari bayangan hitam itu dan menanyakannya baik-baik, atau menunggu dengan sabar dulu? Setidaknya Anda harus mencari tahu, apa yang mereka lakukan di balik layar. Saya Xiao Cao. Sejauh ini saya tidak melihat ada kelainan. Tolong laporkan kepada saya. Suara Xiao Cao datang dari walkie-talkie. Ye Tianzong tiba-tiba mencibir di dalam hatinya. Tidak ada situasi abnormal, dan musuh telah mengitari ratusan peluru di bawah hidung Anda. Namun, dia tetap tenang, lagi pula dia adalah orang biasa, jadi dia tidak bisa mendeteksinya, itu normal. Oleh karena itu, dia memimpin dengan memegang walkie-talkie dan berkata dengan sikap sok, "Ya, tidak ada gerakan di sini. Bisakah ada pergerakan di tempatmu? Apakah kamu sekarang bersembunyi di pojok, menjadi kura-kura yang menyusut?" Segera, Su Tiantian mencibir dari interkom. Sebelum Ye Tianzong sempat membantah, dia segera mendengar suara mendesis, diikuti oleh Ren Yurou. "Tiantian, berapa kali kamu ingin aku memberitahumu tentang kamu? Sekarang kita semua berada di perahu yang sama. Tidak peduli apa yang kamu lakukan ke Tianzong. Kurangi prasangka, kita harus menghentikannya sekarang, kita harus menghadapi orang-orang misterius dengan kebencian yang sama. Daripada berkelahi di dalam sarang. Tidak ada situasi besar di pihak saya. Saya sudah menyiapkan lebih dari setengahnya jebakan yang dikatakan Xiao Cao, akan segera selesai. Namun, saat aku membungkuk untuk mengambil jebakan tadi, aku menemukan bahwa tanahnya agak panas, jadi masuk akal." Sebelum Ren Yurou selesai berbicara, teriakan Feng Kang tiba-tiba terdengar dari interkom. Dia berada di lereng menurun di sebelah kiri, tidak terlalu jauh dari gua. Karena berkali-kali sebelum dan sesudah mereka datang ke sini untuk mencari dan menangkap, faktor resikonya besar, sehingga tidak ada yang berani menyentuh area itu. Sekarang dia bertugas menyapu, dan apa yang dipertimbangkan Xiao Cao saat itu adalah kebugaran fisiknya dan kekuatan bertarungnya yang berbeda dari orang biasa. Tapi siapa yang tahu? Dialah yang mendapat masalah pertama kali. Feng Kang, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Cepat jawab kami. Su Tiantian tidak peduli dengan Feng Kang, tetapi di matanya, di antara 5 anggota kelompok, dialah yang paling efektif. Jika ada yang salah dengan dia, maka hari ini pada dasarnya sudah berakhir. Su Tiantian meraung. Xiao Cao juga berkata, "Saudara Kang, Anda mengalami beberapa masalah di sana. Mohon jawab kami secepatnya agar kami dapat membantu Anda." "Feng Kang, jangan khawatir, kamu." Tetapi, beberapa orang bertanya secara bergantian, tetapi teriakan Feng Kang selalu menjadi jawabannya. Mendengar nada ini, seseorang mengetahui bahwa situasinya saat ini sangat tidak nyaman, dan sangat menyakitkan hingga dia tidak tahan melihatnya. Saat jeritan semakin dalam, walkie-talkie-nya segera mengeluarkan suara mendesis, dan menghilang dalam sekejap. "Feng Kang, saudara Kang." Semua orang berteriak. Kemudian, saya mendengar Su Tiantian mendesak Xiao Cao untuk segera menyelamatkannya. Xiao Cao ragu-ragu. Tapi Ye Tianzong tetap acuh tak acuh. Dia datang ke sini hari ini karena Ren Yurou, dan tugasnya juga melindunginya. Selama dia tidak memiliki masalah, maka orang lain tidak termasuk dalam pertimbangan Ye Tianzong. "Tianzong, kamu adalah orang bebas. Menurut rencana kami, Anda bertanggung jawab untuk mendukung. Sekarang kita masing-masing memiliki tanggung jawab masing-masing, dan kita tidak bisa lepas darinya, jadi mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya?" Kali ini saja, suara Ren Yurou tiba-tiba terdengar. Sebelum Ye Tianzong dapat berbicara, Su Tiantian mencibir dan berkata, "Biarkan dia pergi." "Mati. Itu bukan Yurou, aku tidak benar-benar ingin bersaing dengannya, tetapi kamu tahu situasi saat ini sangat berbahaya. Lagi pula dia adalah suamimu, meskipun aku biasanya membencinya, aku tidak ingin dia mengalami kecelakaan. Lagi pula,
jika sesuatu terjadi padanya, kamu akan sedih. Sebagai saudara perempuan yang baik, ini adalah sesuatu yang tidak ingin aku lihat. Kamu mengerti maksudku? Saya. Ren Yurou ragu-ragu untuk berbicara. Tapi Ye Tianzong tersentuh di hatinya. Meskipun titik awalnya adalah menjaga emosi Ren Yurou, dan di saat yang sama, dia juga membenci dan tidak menyukai dirinya sendiri, tapi setidaknya dia tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Awalnya, sikapnya sangat tegas, tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, jika dia tidak pergi, Ren Yurou mungkin tidak akan bisa lulus ujian itu. Lagi pula, mereka berdua berbicara satu sama lain, tetapi hari ini, saya mematuhi pengaturan pihak lain selama seluruh proses, dan saya melakukan apa yang dia perintahkan. Oke, aku pergi. Akhirnya, setelah menimbang beberapa kali, Ye Tianzong mengangguk dan setuju. Tetapi Su Tiantian masih ingin bertanya lebih banyak, tetapi dihentikan oleh Xiao Cao. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia dengan sungguh-sungguh mengingatkan, baiklah, kalau begitu saya akan merepotkan saudara Tianzong. Saya tahu apa maksud kedua saudara perempuan itu. Lalu pergilah. Setelah itu, baru saja bersembunyi dan mengawasi dari tempat yang tidak jauh, dan segera lapor kepada kami ketika Anda melihat situasinya dengan jelas, jangan melangkah maju sembarangan, lagi pula, lebih penting melindungi diri sendiri. Dengarkan apa yang orang lain katakan. Ye Tianzong hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Di antara orang-orang ini, kecuali Ren Yurou yang memiliki kepercayaan tertentu pada dirinya sendiri, semua orang menganggap dirinya sebagai pemula yang tidak tahu banyak tentang dunia. Meski saya bisa memahami pemikiran mereka, sungguh membuat orang merasa tidak nyaman untuk mengungkitnya seperti ini berkali-kali. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bersaing satu sama lain, jadi saya tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan mengiyakan, lalu mematikan walkie-talkie. Dia dengan cepat melompat turun dari pohon, menoleh ke Ye Tianzong, melihat bahwa dia masih memasang jebakan selangkah demi selangkah, dan setelah memastikan bahwa dia tidak akan memiliki masalah, Ye Tianzong dengan enggan merasa lega. Kemudian, yang tidak sabar adalah berlari menuju Feng Kang. Dalam proses berjalan, dia juga berpikir sepanjang waktu. Dilihat dari suara yang datang dari walkie-talkie tadi, arahnya seharusnya ke arah tenggara. Dan Feng Kang berada di arah barat laut, artinya, Feng Kang seharusnya menghadapi semacam serangan mendadak. Terlebih lagi, serangannya sangat mengancam, dan dia langsung terjatuh ke tanah hanya dengan beberapa pukulan. Dilihat dari penderitaan jeritannya, nyawanya seharusnya dalam bahaya. Mungkinkah itu bayangan gelap yang baru saja kulihat di atas gua? Berapa jumlah mereka dan apa yang mereka lakukan? Nampaknya, dari awal hingga akhir, mereka membuat keributan di kawasan ini. Menurut uraian Xiao Cao sebelumnya, kawasan ini termasuk dalam hutan lebat dan biasanya tidak dapat diakses. Selain itu, semua jenis binatang buas muncul, dan di ujung tidak jauh, ada aura yang mirip dengan prajurit kuno. Mungkinkah ini tempat latihan mereka, dan setelah dibobol, apakah mereka akan mengalami balas dendam yang tragis? Kini setelah bertahun-tahun ia bermain-main, ia tetap tidak mengizinkan siapapun mendekatinya, bahkan menangkap wanita untuk membuat keributan. Apa alasannya? Ye Tianzong mengira dia cerdas, tetapi ketika dia menghadapi kejadian ini hari ini, dia masih tidak bisa memilah pikirannya dari awal hingga akhir. Gunung yang dalam dan hutan tua. Gua surga dan bumi. Setelah beberapa menit berlalu, Ye Tianzong sampai di lereng yang disebut, dan dia dapat mencapai tempat kejadian dengan memutari bukit kecil ini. Namun, di sebuah flat rendah di depannya, dia tiba-tiba melihat sebuah makam. Makam ini adalah makam tersendiri, dan merupakan satu-satunya makam yang ada di sekitarnya. Gulma ditumbuhi rumput liar di mana-mana, dan sepertinya sudah lama ditinggalkan. Meskipun cahayanya sangat redup, Ye Tianzong hampir tidak bisa membaca apa yang tertulis di batu nisan. Itu adalah 8 kata yang disebutkan di atas. Penandatangannya bernama, Zhong Liang. Kata-kata ini, bagaimana perasaanmu, deja vu? Ye Tianzong tiba-tiba berhenti, dan sangat terkejut. Setelah mencari dengan hati-hati dalam pikirannya untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba menamparkan bagian belakang kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan terkejut. Ini, bukankah ini daftar personel yang saya temukan ketika saya mencari perhiasan Sang Chunkin? Dalam daftar pada saat itu, tulis saja 8 karakter ini. Bahkan tidak ditandatangani. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa ia tiba-tiba muncul di sini, tetapi ada sesuatu yang ingin dikatakan. Mungkinkah itu? Apakah yang disebut daftar itu terkubur di makam ini? Selain itu, penandatangannya adalah Zhong Liang,
jadi itu pasti sebuah makam yang dibantu ditempatkan oleh seseorang bernama Zhong Liang. Setelah menggali, Anda bisa mendapatkan daftarnya dengan lancar. Dan inilah nama impian Paviliun Tiansu. Mendapatkannya berarti Anda dapat menjalin kontak dengan kekuatan di perbatasan utara, memperluas kekuatan Anda beberapa kali, dan menjadi raksasa di dunia seni bela diri kuno. Di masa lalu, Ye Xingmen hampir tidak bisa bersaing dengan Paviliun Tiansu. Tetapi jika kekuatan mereka meningkat, maka mereka hanya bisa dengan patuh menangkap mereka tanpa perlawanan. Dan saat Ye Tianzong merenungkan hal itu, bahkan ketika dia ragu-ragu apakah akan membuat keributan besar tentang makam itu, jeritan Feng Kang yang menusuk hati tiba-tiba datang dari atas kepalanya lagi, terdengar lebih tragis, seolah-olah dia disiksa hidup-hidup. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hati Ye Tianzong tenggelam. Tanpa sadar merobek sudut pakaian, meletakkannya di sisi kanan kuburan, dan menyembunyikannya. Alasan utamanya adalah cahaya di sini redup, dan setelah bergerak beberapa saat, dia juga khawatir tidak dapat menemukan makamnya, jadi dia mengambil cara ini. Setelah pemrosesan sederhana selesai, dia mau tidak mau bergegas ke sana dengan kecepatan tercepat. Sebuah tempat terbuka, ada duri di sekelilingnya. Areanya tidak luas, tapi berupa tebing. Di darat masih banyak darah segar yang mengalir. Namun tubuh Feng Kang telah menghilang. Berjalan mendekat. Saya menemukan masih banyak jejak kaki di tanah ini, seharusnya ada 6 atau 7 orang, tetapi sekarang bangunan itu kosong. Melihat ke arah tebing, sulit untuk melihat dasarnya secara sekilas, tetapi perkiraan kasarnya setidaknya 180 meter. Jika seseorang jatuh dari sini, apalagi kegilaan, bahkan Ye Tianzong sendiri mungkin akan hancur berkeping-keping. Mungkinkah Feng Kang sudah mati? Wajah Ye Tianzong muram. Berjalan mendekat, melihat peralatan yang dibuang ke tanah, diserahkan kepada Feng Kang untuk membasmi duri di sekitarnya, dan Feng Kang, termasuk walkie-talkie yang dibawanya, menghilang bersama. Halo, saya telah tiba. Namun, saya tidak melihat Feng Kang. Ada darah di tanah, ada tebing di sini, dan ada banyak jejak kaki orang, kurasa. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, Su Tiantian segera berteriak dengan gila, maksudmu, Feng Kang dibunuh oleh seseorang? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bab 292. Suasana hati Su Tiantian dapat dimengerti. Xiao Cao menindaklanjuti dan berkata, kalau begitu, Saudara Tianzong, apakah Anda yakin Saudara Kang telah memimpin di tebing? Tidak pasti. Namun, diperkirakan situasinya serupa. Sebab, di pinggir tebing ada noda darah dan bekas tarikan yang seharusnya dibuang ke bawah. Ye Tianzong menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Feng Kang. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah sesama pelancong. Sekarang dia sudah meninggal, meski dia tidak mengatakan dia sedih, setidaknya dia merasa kasihan. Menurutku itu tidak mungkin. Jika, masalah ini dilakukan oleh orang-orang misterius itu. Kalau begitu, paling-paling mereka hanya membawa pergi Feng Kang. Kami punya pengalaman. Mereka hanya menangkap perempuan, dan laki-laki akan dikesampingkan dan dibebaskan. Dalam beberapa tahun terakhir, kami belum pernah melihat mayat manusia. Kata-kata Ren Yurou mengingatkan semua orang. Su Tiantian segera berkata dengan semangat, ya, Feng Kang tidak akan mati, dia pasti tidak akan mati. Saudara Tianzong, kamu kembali dulu, di sana tidak aman, cepatlah. Xiao Cao tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Dia tiba-tiba menjerit lagi. Segera setelah itu, suara ketakutan Su Tiantian terdengar. Kalian, siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Pergi. Jangan tangkap aku. Pergi. Keluar, kalian. Kemudian, itu adalah suara mikrofon saat ini. Tak ada lagi suara dari mereka berdua. Tiantian. Xiao Cao. Ren Yurou di ujung sana segera berteriak melalui walkie-talkie. Namun, masih belum ada tanggapan. Rusak. Tampaknya mereka berlima seharusnya menjadi sasaran setelah memasuki pegunungan yang dalam. Melihat kelima orang itu melakukan urusannya masing-masing, mereka mengambil strategi untuk menghancurkan satu persatu. Yang pertama adalah Feng Kang. Lalu ada Su Tiantian dan Xiao Cao. Lalu selanjutnya, istri. Kamu tunggu aku di tempat kamu berada. Aku akan segera menemuimu. Ye Tianzong berteriak keras. Sangat gelisah. Tapi untungnya, Ren Yurou menjawab tepat waktu. Mengangguk dan berkata, oke, cepat kemari. Aku sedikit takut. Dapat didengar bahwa Ren Yurou sangat ketakutan. Meskipun dalam bisnis,
dia memiliki citra wanita yang kuat di dunia luar, sikapnya yang biasa terhadap Ye Tianzong juga agak acuh tak acuh. Tapi bagaimanapun juga dia adalah orang biasa, dan ketika menghadapi kematian dalam arti sebenarnya, dia akan mengalami kerugian seperti orang biasa. Keduanya mematikan walkie-talkie. Daya tidak mencukupi, harus tetap tidak diblokir setiap saat. Segera setelah itu, Ye Tianzong berbalik dan berlari tanpa henti. Ketika saya berlari ke depan makam yang sepi itu, makam itu tiba-tiba menghilang. Tepat di sampingnya, ada sudut baju yang aku sobek. Di mana kuburannya? Mata Ye Tianzong langsung melebar. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sekarang, langit dan bumi itu besar, dan hidup tanpa istri itu besar. Dia tiba-tiba menyesalinya. Saat itu, dia seharusnya tidak menyetujui Ren Yurou. Jika Anda lebih bertekad, Anda tidak akan memberi kesempatan pada musuh misterius itu. Dia hanya berdoa dalam hatinya sekarang, berharap semuanya akan selesai tepat waktu, setidaknya untuk menjamin keselamatan Ren Yurou. Dengan kecepatan tercepat, buru-buru menuju tikungan yang berada di bawah pohon tempat dia menginap sebelumnya. Selidiki di sana. Diketahui bahwa Ren Yurou belum pernah memasang jebakan sebelumnya. Dan dia menyalakan walkie-talkie dan berteriak ke dalamnya, tapi dia tidak pernah mendapat jawaban apapun. Ini membuat Ye Tianzong gemetar ketakutan, mungkinkah dia terlambat satu langkah. Wajah Ye Tianzong penuh kesakitan, dan dia bergegas seperti berguling dan merangkak, lalu turun. Ketika dia mencapai tanah datar, karena dia ingin menyelamatkan orang, dia lupa jebakan yang telah dipasang Ren Yurou sebelumnya, dan tertangkap. Mendesis. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuh. Meski seorang dokter, namun kebugaran fisiknya tidak terlalu buruk. Tetapi dalam menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, dia tidak bisa menahan senyumnya, sangat tidak nyaman. Pergilah. Jangan datang ke sini. Pergilah, kamu. Saat ini, teriakan Ren Yurou tiba-tiba datang dari sisi kiri. Persis sama dengan reaksi Su Tiantian saat itu. Hanya saja belum ada pergerakan dalam waktu dekat. Dengan kata lain, antara kilat dan kilat. Istri. Ye Tianzong meraung dengan marah, menahan rasa sakit yang parah di tungkai dan kakinya, dan berlari ke sisi itu dengan langkah cepat. Diketahui bahwa Ren Yurou sedang meringkuk di sudut punggung bukit, menyemprotkan semprotan di tangannya, menyemprot dengan putus asa, menghadap bayangan hitam di depannya, tetapi bukannya takut, pihak lain terus bergerak ke arah itu. Dia berjalan ke sana, dia akan dicengkeram dengan tangan yang terulur, sementara Ren Yurou tanpa sadar mengeluarkan pistol dari ransel di belakangnya, dan mengarahkan ke langit yang penuh udara, menembak dengan putus asa. Bang 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 bang. Memekakkan telinga dan mencengangkan. Tapi itu juga memainkan peran tertentu, dan bayangan hitam itu perlahan mundur. Tampaknya krisis telah berakhir, jadi Ren Yurou menarik napas dalam-dalam dan mundur sekuat tenaga. Namun saat ini, tiba-tiba dari belakangnya. Di lapangan tempat dia bersandar, bayangan gelap muncul lagi. Istri, hati-hati di belakangmu. Tembak dari belakang. Aku akan datang dan menyelamatkanmu segera. Ye Tianzong berteriak keras. Meskipun Ren Yurou panik pada saat ini, dia masih terjaga, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, dia berbalik tanpa sadar dan menembak ke belakangnya, dan akhirnya mendengar beberapa suara rengekan samar, bolak-balik. Bayangan di kedua sisi telah menghilang. Ah! Bunuh kamu! Bunuh kamu! Aku memukulmu sampai mati. Sampai Ye Tianzong bergegas, Ren Yurou saat ini masih tenggelam dalam ketakutan dan tidak bisa melepaskan dirinya. Dia berteriak putus asa, pelurunya hilang, dia masih menarik pelatuknya, dan di saat yang sama dia masih berteriak keras. Istri, istri. Tidak apa-apa, istriku. Jangan khawatir, aku di sini, aku akan melindungimu, jangan bersemangat, jangan bersemangat. Ye Tianzong berjalan mendekat, dengan cepat memeluk pihak lain, memeluknya, dan terus menghiburnya. Baru beberapa menit kemudian dia pulih dari kepanikannya. Alih-alih menolak pelukan Ye Tianzong, dia sepertinya telah menemukan tempat yang aman. Dia meraihnya dan berkata dengan ketakutan, itu terlalu menakutkan, itu benar-benar menakutkan. Barusan, apa itu, bagaimana, bagaimana? Tidak apa-apa, istriku, aku di sini. Ayo bangun dulu, kita harus menganalisa situasi saat ini dulu. Di sini berbahaya, tidak mungkin berjalan, kita harus menyelamatkan diri. Selanjutnya, Feng Kang, Su Tiantian dan Xiao Cao, jika tidak ada kecelakaan, mereka seharusnya ditangkap. Saya harap mereka tidak mati. Kita harus melacak dan menemukan mereka. Ye Tianzong membantu Ren Yurou berdiri, Ren Yurou masih shock,
melihat Ye Tianzong hendak melepaskannya, dia tanpa sadar meraih bahunya, dan berkata dengan lemah, jangan tinggalkan aku. Melihat postur Ren Yurou sebagai wanita kecil saat ini, Ye Tianzong memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Meskipun dia ingin istrinya menjadi seperti perekat baginya, hal itu jelas tidak terjadi dalam situasi saat ini. Terutama melihatnya dalam keadaan terkejut, Ye Tianzong merasa sangat tertekan. Yah, aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau begitu istriku, pegang saja aku, kita berdua tidak akan pernah berpisah sedetik pun. Ye Tianzong sedikit mengangguk. Setelah itu, mereka sampai di tempat di mana kedua bayangan itu menyerang Ren Yurou tadi. Dari kejauhan mereka terlihat seperti sekelompok bayangan hitam, namun jika didekati, mereka juga manusia. Itu harus menjadi prajurit kuno yang dapat memasukkan ki dan berubah menjadi inkarnasi. Namun betapapun terampilnya Anda tetap takut dengan pisau dapur. Ren Yurou baru saja menembak dengan tegas, yang membuat mereka tidak terduga, jadi setelah terluka, mereka melarikan diri dengan cepat. Berbicara tentang masalah ini, Ye Tianzong juga takut. Saat itu, aku masih menggelengkan kepala karena kekhawatiran berlebihan Ren Yurou, tapi sekarang kalau dipikir-pikir, untungnya aku punya pistol. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ada darah di bagian depan, yang pastinya darah manusia. Tempat di mana Ren Yurou mengandalkannya terlihat seperti lapangan dari luar, tapi bagian dalamnya sepertinya berlubang. Saat aku menariknya dengan kuat, aku menemukan ada orang yang bisa bersembunyi di dalam. Aku tidak tahu kemana arahnya jika aku ikuti jalan ini. Istri. Sejauh menyangkut situasi saat ini, Su Tiantian dan yang lainnya telah dibawa pergi. Jika kami ingin menemukan mereka, kami hanya dapat mengikuti petunjuknya. Mungkin pihak lain sedang membimbing kami, tetapi kami tidak ragu-ragu. Menurut saya pendapat, ini terobosannya, jadi, rencanaku, kita semua ikut, aku tidak berani membiarkanmu menungguku, kamu harus ikut denganku, bagaimana kalau tidak apa-apa? Ye Tianzong menunjuk ke lubang yang baru saja dirobohkan. Ren Yurou mengangguk sedikit, dan mengencangkan pakaian Ye Tianzong lebih erat lagi, tetapi ketika dia sadar kembali dan memperhatikan kaki Ye Tianzong, dia langsung terkejut dan berteriak, Tianzong, apakah kamu terluka? Tidak apa-apa, sedikit cedera. Mengapa klip ini terlihat begitu familiar bagiku? Setelah Ren Yurou berpikir sejenak, dia tiba-tiba berteriak keras, ya Tuhan, bukankah ini jebakan yang baru saja aku tanam? Lalu ini, ya, tapi, yang lebih penting, aku baik-baik saja. Saya seorang dokter, saya tahu cedera saya, itu tidak masalah. Prioritas utama kami sekarang adalah menemukan Su Tiantian dan yang lainnya sesegera mungkin, jika tidak hidup kami akan dalam bahaya. Selain itu, menghubungi mereka secara langsung juga merupakan kesempatan bagi kami untuk menyelesaikan keraguan yang mengganggu Anda selama 2 tahun. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Ye Tian ingin pergi. Namun, Ren Yurou dengan kuat meraihnya dan berkata dengan tegas, tidak. Kamu harus membiarkan aku melihatnya terlebih dahulu. Menurutku kamu tidak memiliki perban. Bagaimana jika kamu mengeluarkan terlalu banyak darah? Aku khawatir kamu ingin menyelesaikan masalah ini. Aku bisa mengerti, tapi aku tidak bisa melepaskannya. Setidaknya, sekarang kamu adalah kepercayaan terbesarku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Sikap Ren Yurou membuat Ye Tianzong tidak mungkin membantahnya. Dia merasa kasihan pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ini juga merupakan satu-satunya sedotan yang dapat menyelamatkan nyawa. Dia sedikit emosional sekarang, jika terus seperti ini tidak akan kondusif untuk pengembangan tindakan selanjutnya. Jadi, tidak berdaya. Ye Tianzong hanya bisa melepaskan gagasan untuk sementara waktu berhenti melacak, duduk, dan kemudian memerintahkan Ren Yurou untuk membalut dirinya sendiri sesuai dengan metode yang dia ajarkan. Segala sesuatu di ranselnya sudah disiapkan, termasuk kain kasa dan alkohol, dan dia mulai menanganinya dengan serius, tidak berani mengendur sama sekali. Bersambung.